Hai guys, nama saya Lia Haris. Saya dari Hamilton, New Zealand. Mau berbagi cerita bersama Stefan Tambunan, reporting for Just Stop. Catch you all later. Apa kabar? Tahu kayaknya. Hah? Gimana Baik. dirimu? Ya ampun, Gue kerja baru banget. gue baru shaving. Oh, Rapian tuh kayaknya. Rapian tuh kayaknya. Lagi Iya, model gue baru. tuh. Abis kemarin nyari barber yang buka tuh di sini susah banget, tau gak lo? Sekarang juga sama. I know what you mean. Semua tutup. Terus tapi apa namanya, my wife takut cut my ini. Jadi gue kemarin ada satu yang buka. Terus dia mau nerima kayak, tapi cuma ada kayak 2 orang boleh masuk satu-satu gitu. Oh, masih Jadi kayak nggak strict boleh ya? rame-rame, iya. Jadi kayak masih dia Iya. buka tapi kayak cuma boleh nerima kayak sekaligus 2 atau 3 orang, and then that's it gitu. Baru selesai baru boleh terima lagi masuk gitu. Oh, Anyway, bagus ya. Anyway, you oh my looking God, gimana? you looking gorgeous Oh iya nih, yourself. gue siap nih buat Stefan. Iya bener itu. Mantan Dulu juga mantan keren none Pan. Bener. mantan juara none Jakartanya masih kelihatan gitu loh, Li. Ya, mau deh. Thank you, By the way, Stefan juga gue juga. I've been really following your itu deh, Pan. Bener-bener you are man, seriously. Oh, thank you, perkembangannya Li. oke lah Pan ya. Ya, Thank you. I try to sukses ya deh, Pan ya. try hard. Nah, Aca- sekarang kita tuh Acara Nusantara tuh sukses ya? Sukses tuh. ya yang mana? Yang di yang Nusantara TV. Oh iya Gimana ya, tuh? iya Itu iya, juga ya? masih lanjut. Cuman kan sekarang karena dengan PSBB ini, jadi apa sih kayak makin susah untuk syuting. Jadi rather than Oh, risking the iya oke. risking the apa possibility get infected, jadi Yap. kita using yang udah di recording dulu. Untungnya gue udah beberapa Oh, kali recording kan, jadi tinggal pasang itu. Jadi sementara kayaknya sampai pertengahan Mei gitu syutingnya berhenti dulu. Tapi still going on. oke. Oke. Tapi Iya, udah mulai ya. Jadi itu program udah mulai udah, lah ya. Udah get the ball rolling. Emang udah disiapin dari berapa bulan yang lalu gitu ya, Pan? iya, iya. Kita juga lagi nunggu satu narasumber bintang tamu yang lumayan agak bombastis sih. Kalau misalnya dia mau, gue akan interviewnya via Zoom. Alright, oke. Iya, via Zoom nanti ditayangin di TV gitu. Yap. Tapi it's very difficult to get this person gitu. Dia bilang udah mau, tapi dia lihat schedule-nya, terus dia juga soalnya termasuk yang ngebantuin para dokter gitu during this COVID. Jadi dia Oh, dia wow. dia prioritasnya bantuin si para dokter-dokter itu. Ini kalau gue ngomong lebih lanjut, orang-orang di Jakarta pasti pada tahu siapa orangnya. Oh, oke, ya. Jangan deh. Itu rahasia ya, Pan. Tapi kan ada sedikit nih, trailer ya kan biar orang penasaran ya nggak? Iya iya. Itu Anyway, namanya. jadi kita tuh sini Gimana, Pan? ngobrol. Yes. Apa tadi opening sambil nungguin orang pada masuk. Enggak, jadi gue pengen ngobrol nih. Kan gue baca semua review di website ya, rata-rata yang masuk itu semua memuji your PM. Dan pada waktu kita awal ngobrol, remember that? Karena Yep. you were Yes. like the first ones yang gue interview kan. Yes. Dari negara-negara semua itu, lo termasuk yang awal-awal yang gue interview. Dan Absolutely. Yes. pada waktu itu kita berdua nggak realize, dan gue juga nggak realize kalau ternyata I'm talking to a person yang negaranya bakal jadi panutan gitu. PM-nya dibilangin the most effective, and then apa namanya, dia bisa approach warga negaranya dengan human relation yang bagus gitu, dengan keadaan situasi yang kritis. Dan juga sekarang dengan resultnya ternyata kalian juga udah berhasil, dia udah udah acknowledge di publik bahwa kita udah berhasil mengalahkan virus corona ini. Dan kalau mau recap sedikit nih, kayak kemarin gue Vietnam, sebenarnya menarik nih, agak kontras sama Vietnam. Jadi makanya kemarin gue ngobrol sama Vietnam, and then sekarang gue ngobrol sama lo, karena menurut gue both effective in their own way, tapi with different style gitu. Jadi kalau Vietnam kan lebih kayak strong arm kan, di strong arm kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu.
tapi juga sekaligus mereka menyatakan meyakinkan warga negaranya untuk merasa bahwa jangan takut, nggak bakal kehabisan bahan makanan segala macam. Nah, tapi kalau si Iya. Jacinda Ardern ini stylenya rada beda nih, dia women, terus dia lebih friendly dan lebih approachable. Terus gue baca dia tuh sampai kayak bikin Facebook Live dari ruang tamunya dia gitu, like Yeah, dia yeah, amazing. Yeah, dan dia kayak yeah, tiba-tiba ada anaknya, jump into the screen and that sort of thing. Nah itu yeah. menurut lo kalau gue lihat nih dari bacaan yang di online semua memuji dia. Nah lo sendiri sebagai yang tinggal di situ, yang lo rasain gimana sih gitu? Yeah. Oke. Emang Jacinda Ardern itu kalau menurut gue kan, oh my god, she is just amazing. Like her leadership style, connecting with everybody. Ya kayak Stefan bilang kan, dia live Facebook while looking after the family, ada anaknya, tapi Yeah. making sure connecting to all of us, making sure that hey, ini nih we're in this together. Oke. Kan gitu. Like we're in this together. Sekarang waktu kita ngobrol tuh alert 3 ya, Pan ya? Ingat ya Alert waktu 2. kita ngobrol di podcast Alert level 2 ya? Oh ya, sorry, Level 2. level 2. Dan itu keputusan itu it was really quick. Remember? Jadi waktu kita ngobrol tuh level 2, within a week langsung bang level 4. Level 4 is where the lockdown, the full lockdown. Dan kemarin itu full lockdown alert 4 itu berjalan. They decided to get into level 4 alert for 4 weeks. Tapi it ended up to 5 weeks. Nah, dari keputusannya itu aja tuh, she didn't actually wait until this thing get out of control gitu loh. Ya kan? Itu menarik tuh, Li. Itu menarik karena gue perhatiin gini. Jadi dia itu dengan stylenya dia yang soft approach, tapi dia at the same time juga do something quickly tanpa minta approval dari warga negaranya, like unapologetic gitu. Jadi dia kayak make unfavorable decision di mana dia ngambil keputusan yang mungkin unpopular gitu. Dan menurut gua yang paling key adalah ketika, nggak tahu nih, correct me if I'm wrong ya, karena gue namanya observing everybody's situation in each country. Yang dia lakukan pertama kali adalah dia nge-close the border. Yes. Dan dia kayak emang ya udah, kalau misalnya emang ada banyak expat yang stranded di sini nggak bisa keluar, dan students yang kata lu nggak bisa masuk, dan ya udah it's fine, tapi kita harus close the border first gitu. That's I think the key decision making in the beginning. Bener gak sih, Li? Yes, setuju. Absolutely. Jadi kalau menurut gue emang I don't think it's an easy decision for anybody, for any leaders in any country, karena it's about a balance act, ya nggak sih? Iya, betul. Kita mau contain virus itu supaya tidak menyebar, nggak banyak yang kena affected with the COVID virus, right? Tapi at the same time, ekonomi pun, of course, we can't deny ekonomi ini it's gonna be affected, right? Nah, that balancing act, it's never an easy task. Tapi what I love what she did, karena gimana ya, emang decisive gitu loh, and she stick to her decision. She stuck to her decision. It was karena yang dia ini gue quote dari dia tuh, jadi act fast, ya kan? Quickly, jadi full on. Karena waktu kita dari 2 berapa hari kemudian jadi alert 4, ini gitu Van. Itu kan belum banyak loh kasusnya. It's like maybe it was increasing 100 jadi 100, ya kan? Tapi udah langsung bilang. Iya. Jadi itu kalau nggak salah masih 100-200an. Nah sekarang nih kalau gue lihat di Worldometer itu New Zealand itu totalnya 1.479, right? 1.479, tapi yang recover 1.252. Jadi kan almost like 70 to 80% itu semua recover gitu loh. Jadi meskipun infected mereka recover. Itu juga menurut gue a testament to the way your country handle this, dan the fact that she's a woman, lo bangga gak sih?
Yes, iya, bener-bener dia tuh gimana ya, Pan ya, kayak dia emang truly leadership yang very empathetic sama orang gitu loh. Jadi Yes. gimana ya, jadi orang juga simpati dan kayak tiap dia ada announcement tuh ya, tiap ada announcement tuh everybody is like Facebook alert or in the TV network itu tuh apa namanya, press conference sama media pun dia juga santai gitu loh. Jadi you know, she's open. Dia nggak defensive. She's telling as it is. Jadi we know what to expect gitu. Jadi semuanya jelas gitu, Pan. Nggak ada, you know. Tapi emang lah ada apa? Yang gue dengar juga ada beberapa orang yang ya karena ya itu ya, Pan. Ini situasi emang it's not an easy. Apa beberapa orang bilang apa? Ada beberapa orang Kiwis itu banyak juga yang ya the fact that kita full lockdown ini tuh ya kan banyak yang infected. Banyak yang orang kehilangan pekerjaan, ya banyak juga karena kan businesses yang udah ada contracts, suddenly you know you lose income, like you know it is a big deal.